Bangun tidur, cowok ini kaget banget melihat ada tanda X di jidatnya dia. Dia mencoba untuk menghapus tanda X tersebut tapi nggak bisa sama sekali. Sampai tiba-tiba ketika dia di kereta, dia melihat tanda X juga di jidat semua orang yang ada di kereta tersebut. Akhirnya dia jadi tahu nih dan curiga kalau tanda X itu adalah tanda kematian. Yang mana dia takut banget kereta ini akan tertabrak. Akhirnya dia langsung keluar dong dari kereta ini karena dia takut meninggal bersama orang-orang ini. Tapi pas dia lagi ada di stasiun, ternyata yang nggak naik kereta juga ada tanda X di atas kepalanya. Nah, ketika dia kabur keluar dari stasiun, ternyata semua orang juga ada tanda X. Ternyata walau dia keluar dari kereta ya sama aja karena satu kota ini yang akan tenggelam dan semua orang akan meninggal. Baru bangun tidur, dia kaget banget melihat dunia semua pria itu pakai rok. Jadi awalnya pria ini adalah pria yang fucek banget. Setiap ngelihat ada cewek cantik aja bakal dia mesumin banget. Di sini semua cewek mulai kesel karena cowok tersebut suka godain dia. Pas lagi godain dia malah kepentok. Nah, abis kepentok itu cowok itu bangun dari tidur. Tiba-tiba dia melihat lemarinya dia isinya baju wanita semua. Sehingga dia terpaksa memakai celana tapi celana wanita. Dia lihat pria-pria lain kok pakai baju wanita semua, sedangkan wanita sendiri malah memakai baju cowok. Di sini dia merasa stres banget dan dia langsung mentokin diri dia ke tiang lagi supaya dia bangun dari tidurnya. Tapi ternyata itu karmanya dia, guys. Sehingga di dunia ini semua cowok jadi cewek dan semua cewek jadi cowok. Bocil ini dianggap aneh karena dia selalu marah kalau dia dikasih uang. Jadi bocil ini pertama-tama disuruh jagain gorengan karena si tukang gorengannya lagi mau ke WC. Tapi akhirnya bocil ini lapar dan mau makan gorengan tersebut. Tapi dia tahu kalau itu nggak boleh. Dia langsung bayar gorengannya, baru deh dia ambil dan dia makan. Tapi ketika tukang gorengannya selesai ke WC, dia ngeliat bocil itu makan, langsung diomelin, langsung diambil juga duit dari bocil tersebut. Tapi tukang gorengannya merasa bersalah banget ketika dia ngeliat udah ada uang di situ. Dan dia bahkan ngambil uang bocil tersebut lagi dan gak kasih bocil itu makan. Bahkan bocil itu jadi kelaparan banget. Ngeliat ada semangka di jalan aja langsung dia makanin kayak gini. Dan tiba-tiba ada orang kaya melihat hal itu dan langsung pingin bagi bocil itu uang. Tapi bocil itu gak pernah mau menerima uang sama sekali secara cuma-cuma. Akhirnya si orang kaya kasih dia semangka baru dan bocil ini mau dong. Tapi pas dibuka ternyata isinya uang satu semangka itu, guys. Tiap hari geng laki-laki ini semuanya gandengan tapi teriak-teriak semua. Jadi tiba-tiba ada yang kena panas, kena hujan, kena badai. Bahkan mereka dipaksa harus gandengan terus-menerus walaupun terkena salju. Tapi kerennya mereka itu saling menguatkan satu sama lain walaupun mereka itu udah gak kuat lagi, guys. Ternyata semua geng cowok ini yang lagi bergandengan itu adalah genteng yang ada di atap rumah kalian. Mereka berusaha banget loh guys supaya genteng itu gak bocor. Jadi jangan diomelin ya kalau genteng bocor terus. Padahal mereka itu udah usaha loh guys, panas, dingin, kena tai burung. Ada seorang cewek yang cantik banget, tiba-tiba dia lari masuk ke dalam bagasi taksi, ternyata karena ini. Nah, tukang taksinya bingung banget dong, kenapa dia itu tiba-tiba masuk ke dalam bagasinya. Tapi ketika melihat ada sekumpulan cowok yang mengejar cewek itu, si tukang taksi langsung tahu dan peka. Dan bahkan dia nggak mau membuka bagasinya sama sekali. Dia pura-pura bagasinya itu terkunci guys. Tapi untungnya pas mereka lagi berantem, tiba-tiba keributan mereka terdengar pihak kepolisian. Dan bahkan mereka berdua yang ditangkap. Tapi tiba-tiba tukang taksinya suruh polisi untuk membuka bagasinya. Dan ternyata ada cewek dong di sana. Di sini polisinya jadi tahu kalau tukang taksinya ternyata yang menyelamatkan cewek tersebut. Dan cewek tersebut langsung diantar pulang sama tukang taksinya. Ternyata cewek ini hampir banget diperkaos guys. Bocil ini sengaja nyiram muka dari tante-tante yang super kaya ternyata karena ini guys. Bahkan tantenya itu langsung ngejar bocil tersebut karena dia kesel banget. Sampai polisi itu akhirnya datang dan ngomelin bocil ini. Tapi bocil ini ngomong yang bikin semua orang kaget. Ternyata bocil ini ngeliat di dalam mobil tante-tante itu ada penculik yang mau menculik si tante. Pas penculiknya mau membius, dia langsung nyiram si tante supaya tantenya itu pergi dari mobil. Sehingga tantenya merasa bersalah dan berterima kasih banget sama bocil tersebut. Dua prajurit antar negara ini lagi lomba siapa yang bisa ngangkat kaki paling tinggi. Nah, pas mereka lagi angkat kakinya tinggi-tinggi, tiba-tiba prajurit topi merah kasih tahu ke prajurit topi hijau kalau sol sepatunya dia lepas, padahal lagi perlombaan. Tapi si prajurit merah baik banget, dia langsung ngelem sepatu dari prajurit hijau.
supaya dia itu nggak malu sama sekali guys. Walaupun mereka lagi bertanding antar negara, mereka sebenarnya tetap berteman dan nggak mau saing-saingan. Setiap cowok ini makan es krim, dia itu bisa berubah menjadi Elsa karena bisa membeku. Jadi cowok ini tuh nyebelin banget, dia itu suka ngambilin es krim milik bocil. Tapi pas dia makan es krim tersebut, tiba-tiba dia memiliki kekuatan Elsa. Dimana setiap dia itu bisa membekukan siapapun, bahkan anjing aja bisa beku. Di sini dia merasa memiliki kekuatan dan dia sering banget ngerjain orang kayak gini. Sampai akhirnya ada bocil yang mulai ngebully dia. Akhirnya bola dari bocil itu malah dibekuin sama dia. Tapi karena dia terlalu iseng, dia baru sadar kalau es krim dia udah habis. Jadi kekuatan Elsanya itu habis guys. Dan tiba-tiba ada orang yang memiliki es krim lagi yang bisa membekukan cowok nyebelin itu. Cewek ini lagi mau melahirkan, pas lihat bayinya bikin satu rumah sakit itu takut banget. Jadi cewek ini menikah dengan laki-laki berbentuk snack. Tiba-tiba pas bayinya lahir, bayinya itu warna biru. Padahal suaminya itu adalah snack warna merah. Si istri masih ngelak kalau dia itu nggak selingkuh. Sampai tiba-tiba saat dia lagi mengelak dan suaminya merah itu udah marah, datanglah telepon masuk dari snack biru. Akhirnya si suami tahu kalau istri itu memang selama ini selingkuh dengan si snack biru. Satu rumah sakit pun langsung kena mental dan takut banget melihat adegan ini. Akhirnya snack merah langsung pergi dan menceraikan istrinya. Guys, dokter di China ini terlalu banyak bekerja menyelamatkan nyawa orang sampai akhirnya dia kayak gini. Ini terjadi sama seorang dokter di Sichuan, China. Karena pandemi ini dia mengorbankan dirinya sendiri untuk bekerja secara berlebihan. Bahkan setiap harinya dia pasti melaksanakan di atas 8 prosedur. Sampai ini terlihat banget di lift, dia itu udah gak kuat banget, dia gemeteran dan akhirnya dia pingsan. Tapi gak berapa lama dia berusaha bangun lagi dan keluar dari lift menuju ke tempat parkiran guys. Tapi guys, sampai di tempat parkiran ternyata dia udah gak kuat. Sampai dia pingsan lagi kira-kira 5 menit. Akhirnya karena itu semua dirinya langsung dirawat di rumah sakit. Namun dia tetap maksain dirinya untuk tetap bekerja di keesokan harinya supaya dia tetap bisa membantu banyak orang lagi. Guys, tahu nggak sih kalian harus hati-hati sama kaca tertentu di toilet umum. Contohnya adalah kaca 2 arah, dimana di balik kaca itu bisa ada yang memantau kalian. Tapi ini nggak berlaku sama semua kaca, apalagi kaca di rumah kalian. Nah, cara yang paling gampang dengan menempelkan ujung jari kayak gini. Kalau misalkan bayangannya itu nggak ada jarak kayak gini, itu berarti kaca 2 arah yang harus diwaspadai. Biasanya kaca 2 arah tuh seperti yang ada di ruang interogasi kayak gini, dimana satu sisi bisa melihat kalian, tapi di sisi kalian nggak bisa melihat mereka. Nah, kalau misalkan cermin 2 arah, di salah satu sisinya tuh harus lebih gelap daripada sisi yang lain. Nah, kalau cermin yang biasa, ada jarak antara bayangan dan bendanya.